Ya, puji Tuhan, Shalom. Mari saat ini kita lanjutkan dalam Alkitab kita pada saat hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik bagi kami, selalu memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini kami rindu hati kami diisi dengan firman-Mu lewat pengajaran di dalam kitab Sirah Asar Soleman, agar di dalamnya juga kami boleh diberikan kekuatan iman, pengetahuan akan firman-Mu yang dapat memberikan kami pengetahuan akan jalan-jalan-Mu Tuhan, yang membawa kami kepada kesempurnaan iman. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskanlah kami semua, segala sesuatu yang hamba-Mu pakai di dalam Tuhan. Dalaman Alkitab ini Engkau yang akan memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akan memulaikan dalaman Alkitab pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom semuanya. Kita akan lanjutkan ya pada kitab Sirah Asar Soleman pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kemarin merupakan suatu pembahasan yang cukup menarik, mengingatkan kita supaya jangan sampai terjadi rohani yang tertidur. Ya. Oke. Kemarin baru sampai kepada keinginan tubuh, keinginan mata, dan keinginan jumawa. Apabila hal tersebut, saya bacakan dari poin pertama. Dalam Sirah Asar Soleman 1 ayat yang ke-9 adalah merupakan teguran pertama bagi gereja pengantin. Supaya berhati-hati agar jangan menarik ratanya Firaun. Jangan menarik ratanya Firaun sehingga gereja pengantin melakukan seperti apa yang difirmankan di dalam 1 Yohanes 2 yang ke-16 sampai 17, yaitu tentang keinginan tubuh, keinginan mata, dan keinginan jumawa. Jadi kemarin sudah saya jelaskan pengertian rohani menarik rata Firaun. Firaun itu secara rohani menunjuk kepada iblis, dan rata atau kereta merupakan suatu kendaraan yang dipakai iblis ya untuk mengekang kehidupan kita. Dan kuda yang menarik rata Firaun itu, kuda menggambarkan itu dalam Sirah Asar Soleman pasal yang pertama atau Kidung Agung 1 ayat yang ke-9, Salomo mengibaratkan, mengumpamakan Sulamit ini adalah bagaikan kuda ya. Kuda, sedangkan kuda itu memiliki pengertian ya yang artinya berbicara tentang kekuatan. Jadi kekuatan yang menarik kendaraan iblis. Nah, seharusnya kekuatan gereja Sulamit, gereja pengantin di akhir zaman, adalah kekuatan yang menarik kendaraannya atau menarik dikekang atau dikendalikan oleh pekerjaan Tuhan ya. Kendaraan Tuhan, kendaraan yang diberikan Tuhan adalah suatu pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada gereja, supaya dengan kekuatan yang dimiliki gereja Tuhan itu untuk membawa jiwa-jiwa masuk kepada kemenangan yang kekal. Nah, itu yang diinginkan Tuhan ya, dalam kehidupan gereja Tuhan. Apabila hal tersebut di atas tidak diperhatikan,
maka akan mengalami pengalaman yang pahit. Seperti Sulamit dalam Sirul Asar Sulaiman 3 ayat yang pertama sampai ketiga. Ya, ini merupakan ayat yang konteks ayat yang kita sedang bahas ya pada saat hari ini, yaitu tidak lagi bersekutu dengan aku. Aku di sini menunjuk ungkapan Yesus Kristus itu sendiri ya, tetapi bersekutu dengan iblis, dan hal ini membuat gereja yang bukan pengantin akan tertawa, terbahak-bahak. Ya, jadi ini suatu gambaran, suatu situasi di mana memiliki maksud dan pengertian secara rohani dalam refleksi, bagaimana kita merefleksikan ya, kebenaran akan kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita yang memiliki suatu pengajaran yang benar, pengajaran yang menurut yang langsung daripada Tuhan, di mana dasar pemahaman itu, pengajaran yang langsung daripada Tuhan, yaitu terletak kepada Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke Galatia pertama, ayat yang ke 11-12 ya. Galatia pertama ayat yang 11 sampai 12, Efesus 3 ayat yang ketiga sampai keempat mengenai wahyu Tuhan, ungkapan Tuhan secara langsung kepada Rasul Paulus, dan itu adalah pengajaran yang betul. Jadi Paulus dalam Galatia pertama 11-12 mengatakan bahwa pengajaran yang ia dapat itu bukan daripada dirinya sendiri, bukan dari hikmatnya sendiri, bukan diajarkan oleh orang lain, tetapi pengajaran yang dia sampaikan melalui Injil Kristus itu adalah pengajaran yang langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman. Nah, jadi refleksinya dalam kehidupan gereja di sekarang ini, pengajaran yang langsung daripada Tuhan itu, wahyu daripada Tuhan pertama adalah firman Tuhan ya. Itu adalah wahyu firman dikatakan. Namun ada wahyu pengajaran. Wahyu pengajaran yaitu suatu ajaran yang mengungkapkan kebenaran ya, kebenaran yang sejati, yang sumbernya itu dari Alkitab itu sendiri, dari firman Tuhan. Jadi seumpama firman Tuhan itu ibarat kata seperti, kalau kita umpamakan seperti suatu pohon tanaman, firman Tuhan itu adalah sesuatu ajaran yang membuat kehidupan manusia itu menjadi pohon yang nampak di permukaan, tetapi pohon yang indah, pohon yang dewasa, di mana pohon yang dewasa itu memiliki pengertian pohon yang siap untuk mengeluarkan bunga dan buah yang terutama ya. Nah, namun pengajaran itu penting bagi kita karena pengajaran itu yang mengungkapkan bagaimana pohon itu bisa bertumbuh ya. Bagaimana pohon itu bisa berbuah karena dia mengungkapkan rahasia ya. Rahasia kedalaman ya. Kedalaman dari pohon tersebut lewat akar-akarnya ya, sama seperti bagaimana gambaran atau ilustrasi bahwa ketika kita mendalam di dalam firman Tuhan, disitulah ada kita menemukan suatu rahasia firman ya, pengajaran yang membawa kita mengerti apa yang menjadi kedalaman hati daripada Tuhan. Tuhan Yesus adalah firman Tuhan. Untuk kita mengenal hatinya lebih dalam, di situ ada suatu pengajaran. Pengajaran inilah yang dimaksudkan adalah pengajaran yang membutuhkan effort, yang membutuhkan ketekunan, membutuhkan usaha untuk mencapai kepada pengajaran. Makanya di dalam Perjanjian Lama diungkapkan oleh Nabi Yesaya pasal yang kedua ayat yang ketiga, bahwa dari Yerusalem keluar firman Tuhan, daripada Sion itu terbitlah ya suatu pengajaran. Jadi saudara, di sini kita bisa mengerti bahwa Yerusalem ya, Sion itu, Gunung Sion ya, yang dimaksudkan adalah berbicara suatu tempat yang tinggi di mana seseorang itu membutuhkan usaha untuk mencapai kepada bukit-bukit
gunung-gunungnya Tuhan ya. Karena kalau kita tidak ada usaha, tidak ada niat hati, tidak ada kerinduan, ya kita akan tidak sampai kepada puncak. Puncak bukit itu, puncak gunung-gunung Tuhan yang berbicara tentang pergumulan. Jadi mencapai kepada pengajaran yang betul, mencapai kepada kebenaran yang sejati, memang pemahaman itu butuh suatu usaha, niat, dan kerinduan yang baik ya. Tentunya disertai dengan ketulusan hati supaya usaha kita itu terbungkus ya, terbungkus oleh motivasi yang baik ya, bukan motivasi yang jahat ya, atau bukan dibungkus ya, artinya didasari yang mendorong, yang di belakang daripada usaha kita itu ada sesuatu dorongan dari suatu perasaan yang tulus mencintai Tuhan. Maka segala apa yang kita kerjakan itu kita tahu arah dan tujuan, maksud kita mendapatkan dan mencari kemuliaan Tuhan lewat hikmat Allah itu kita akan pakai untuk apa ya. Puji Tuhan. Nah, makanya di sini sesungguhnya jikalau keinginan dunia itu masih ada di dalam kehidupan gereja pengantin, maka akan sulit kita bersekutu dengan Tuhan ya. Melainkan kita lebih suka bersekutu dengan iblis. Bersekutu dengan iblis ini seringkali banyak cara ya. Ya, cara-cara yang bersekutu dengan iblis mungkin tingkat keparahannya itu bagaimana kita itu betul-betul bermain-main dengan alam roh, percaya kepada arwah-arwah. Ya, ajaran-ajaran dari dunia kafir, dari agama suku-suku ya. Ya, yang mengadakan ritual, penyembahan kepada pohon, kepada patung-patung, penyembahan kepada roh-roh orang mati, percaya kepada arwah orang mati yang dapat melakukan segala sesuatu di dunia nyata. Itulah kepercayaan daripada bangsa-bangsa kafir. Bangsa-bangsa kafir ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tahu Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan yang diciptakan. Yang diciptakan oleh siapa? Oleh iblis dan oleh pikiran manusia itu sendiri. Nah, ini berbahaya. Makanya manusia pentingnya harus bisa mengendalikan pikirannya itu untuk tetap kepada jalur kebenaran. Supaya apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka cari, apa yang mereka kehendaki dalam hati, itu akan dituntun Tuhan kepada kebenarannya yang sejati. Agar segala sesuatu yang kita rancangkan, segala sesuatu yang kita cari, yang kita dambakan, yang kita inginkan, itu akan kita dapatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah saudara, sebagai gereja pengantinnya Tuhan, dia adalah pengantin kita. Masakan dia tidak bisa memberikan yang terbaik bagi kita? Tuhan Yesus pernah memberikan suatu perumpamaan, ya, menjadi suatu perbandingan. Dia mengajarkan suatu perbandingan. Bagaimana apa yang dilakukan keterbatasan dalam diri manusia kepada seseorang yang dikasihinya, khususnya perumpamaan ini di dalam Matius 7 ya, tentang antara bapa dengan seorang anaknya. Nah, maka di situ Tuhan Yesus memberikan gambaran, memberikan perbandingan jikalau manusia saja yang dikatakan masih banyak kejahatan, masih penuh dengan kejahatan, masih penuh dengan keinginan daging, tahu memberikan yang terbaik kepada anaknya, masakan Bapa di sorga tidak tahu. Saya bacakan bagi kita semua supaya kita sama-sama belajar. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini suatu langkah-langkah
yang menjadi rahasia firman untuk kehidupan kita di dunia nyata ini. Rahasia firman bertemu dengan Tuhan memang harus ada tindakan, ada usaha terlebih dahulu, yaitu meminta, lalu mencari, dan mengetok pintu. Artinya mengetok pintu Tuhan. Mengetok pintu Tuhan itu ya tentu dengan usaha yang baik, saudara. Mencari Tuhan dengan usaha yang baik. Jangan saudara berpikir mencari Tuhan itu dengan kita mencari materi. Bukan. Mencari Tuhan bagaimana mencari kebenaran, mencari hadiratnya. Saudara mencari Tuhan itu dengan melakukan hal-hal secara rohani. Hal-hal rohani ya mungkin sederhananya bagaimana kita membuka firman Tuhan dan membaca, merenungkan, dan berusaha untuk melakukannya. Itu cara kita mencari Tuhan. Cara kita meminta kepada Tuhan, bagaimana kita meminta di dalam doa. Bukan kita meminta kepada manusia dengan kita berharap bergantung kepada manusia, meminta kepada Tuhan. Dan jangan juga kita menjadi orang-orang yang munafik, kelihatan kita berdoa kepada Tuhan tapi berbicara menyampaikan doa itu dengan keras-keras, berkata-kata bahwa saudara membutuhkan sesuatu. Tapi engkau berdoa didengarkan oleh orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang berduit, orang-orang kaya, ya. Mungkin kepada jemaat, engkau berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah kami. Kami ini sesungguhnya membutuhkan mobil, kami membutuhkan motor, kami membutuhkan uang. Ya jangan seperti itu. Makanya Tuhan Yesus di lain sisi, di mana khotbah di bukitnya, di situ ada salah satu pengajaran yang dia diajarkan. Bagaimana cara berdoa tidak seperti orang munafik, ya, tapi berdoa yang benar, di mana engkau masuk ke kamarmu dan kunci pintu. Di situ engkau menyerah dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu segala keperluan. Dan ada juga doa-doa, di mana doa-doa yang benar, ya, doa-doa yang benar seperti doa Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, itu ya bisa kita pakai itu menjadi doa rutinitas kita, ya, tetapi sebenarnya itu merupakan suatu suatu dasar pondasi saja supaya kita mengerti bagian-bagian dalam doa itu seperti apa, ya. Mungkin dinamika doa itu seperti apa. Kalau kita belajar dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang pertama dibuka dengan memuliakan Tuhan, ya, dibuka dengan memuliakan Tuhan, ya. Artinya memuji Tuhan, ya, bukan yang bersungut-sungut, bukan yang mempersalahkan keadaan, bukan yang menyatakan kesedihan, mengeluh dan sebagainya, tidak. Tapi di situ harus ada penghormatan. Lalu kedua, di mana di situ merupakan isi yang menjadi kebutuhan, yang menjadi keperluan manusia. Di situ ada meminta makanan, memberikan kekuatan, menjaga kita dari mara bahaya, lalu meminta suatu pengajaran kekuatan secara dalam hati dan pikiran kita, bagaimana kita bisa mengampuni seseorang, saudara. Dan ternyata kalau doa mengampuni ini masuk di dalam apa namanya, di dalam doa yang menjadi doa inti yang diajarkan Tuhan Yesus, berarti hal mengampuni itu pun membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Secara manusia sulit, saudara, sulit terkadang. Makanya seseorang yang bisa mengampuni orang dengan betul-betul bersih, ya, tidak mengingat lagi dan melupakan semuanya, itu hanyalah sekedar kasih karunia. Saya percaya itu. Saya percaya hanyalah sekedar kasih karunia Tuhan. Biasanya buahnya orang yang bisa mengampuni dan melupakan itu bagaimana dia bersikap, bertindak seolah-olah tidak ada apa-apa, ya. Artinya sebagaimana dia menganggap, memandang sesamanya itu dengan penuh kasih, ya, dengan penuh kasih. Mungkin dahulu dia punya masa lalu dalam kehidupan saudara, dia pernah mencuri, dia pernah menipu saudara dalam hal keuangan, mungkin pernah menyakiti hati saudara. Nah, ketika engkau bisa mengampuni dengan kekuatan ilahi, saat itulah Tuhan bersihkan. Dan Tuhan lupakan semua itu. Nah, itu menjadi prinsip.
yang sebenarnya sulit ya dipelajari kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya minta roh Tuhan. Sebab roh Tuhan itu tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah menyimpan akar pahit. Ya. Sehingga di momen-momen tertentu mungkin ada situasi yang seolah-olah saudara seperti deja vu ya. Seperti, kok ini sama seperti dahulu yang pernah kamu lakukan nih. Habis ini engkau pasti akan menipu saya lagi. Engkau pasti akan menyakiti hatiku lagi. Ya, seringkali seperti itu jadi teringat, menjadi traumatik dalam kehidupan kita. Namun kita yakin bahwa roh Tuhan akan melindungi, roh Tuhan akan senantiasa menguatkan. Mungkin ada tahap di mana roh Tuhan mengizinkan hal itu seolah-olah terjadi lagi. Tapi sebenarnya sedang menguji iman kita. Dahulu kita tidak siap, saat kita sudah betul-betul hidup dalam roh Tuhan, maka kita pun saat ini sudah siap ketika dia melakukannya lagi ya. Seperti itu. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir akan sesuatu kehidupan manusia yang nampaknya tidak berubah dari kejahatan. Tapi bagaimana yang perlu kita khawatirkan, yaitu kita yang sudah mengerti, kita sudah membaca situasi, kita tahu mana yang jahat, mana yang jahat, mana yang baik, dan ketika pengertian kita itu, kita tidak realisasikan, kita tidak mengerjakannya, ya maka kita akan sama seperti itu. Kita akan menjadi seorang yang masih hidup dengan masa lalu kita. Ya. Kita masih berjalan kepada jalan yang salah, yang dahulu. Ya. Tapi kalau kita sudah diberikan pengertian, seharusnya kita adalah orang yang cerdas, yang pintar, yang ibarat kata kita tidak seperti keledai yang jatuh. Keledai suatu hewan yang dianggap bodoh, yang bisa jatuh di kesalahan yang sama ya, di lubang yang sama. Tetapi dalam Alkitab mengatakan keledai yang bodoh pun tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Tapi kalau manusia jatuh kepada kesalahan yang sama, ya berarti manusia itu lebih rendah daripada keledai. Seharusnya begitu. Keledai tidak punya pikiran, walaupun ada otak di kepala mereka. Ya. Tapi otak mereka hanya enak dimakan oleh manusia. Tapi otak mereka menjadi jeroan yang justru dinikmati oleh manusia. Betul tidak seperti itu? Ya. Lebih enak lebih enak dinikmati oleh manusia. Entah dimasak dengan cara apa. Ya. Pikiran daripada hewan itu ya mungkin hanyalah suatu otak dalam kepala mereka itu hanyalah suatu hal yang memberikan pikiran itu, otak itu yang memberikan suatu perintah untuk tubuhnya itu dapat bergerak gitu ya. Itulah fungsi daripada otak ya. Salah satunya seperti itu. Tapi mengenai akal budi tidak akan ada. Sebab hewan itu hidup dengan perutnya, hidup dengan nafsunya, hidup dengan insting liarnya. Dia bisa memakan sahabatnya sendiri, walaupun banyak sekali video-video yang nampaknya kelihatan wah hewan itu kok punya rasa belas kasihan terhadap sesamanya, bahkan yang berbeda jenis, tampaknya hewan itu kok bisa peduli seperti itu. Ya mungkin itu 1 banding sekian juta, ya sekian juta banyaknya hewan-hewan yang ada di muka bumi ini. Yang terjadi jarang sekali, bahkan yang terjadi secara insidental, ya, yang sifatnya insidental. Jadi berbeda dengan manusia. Manusia itu setiap saat dia bisa lakukan, tapi terkadang ada sifat-sifat yang kita mengikuti hawa nafsu layaknya hewan mengikuti hawa nafsunya, sehingga kita memangsa sesama kita, memangsa apa yang menjadi musuh kita. Tapi manusia tidak dibentuk dengan itu. Manusia memiliki kepikiran yang sehat, yang sempurna, dan perasaan yang menyatu dengan yang merupakan bayangan dari roh dalam diri manusia itu
Yang tentunya walaupun memang manusia naturnya sudah jatuh dalam dosa, sehingga mereka itu seperti dunia yang sudah terkutuk, yang sudah yang memiliki roh kegelapan yang melayang-layang, ya, yang melayang-layang, yang ibarat kata menguasai pikiran dan hati mereka dalam alam sadar, di bawah alam sadar maupun di atas maupun dalam keadaan sadar, ya. Roh jahat itu menyelimuti, tetapi dengan keyakinan masuknya firman itu menerangi semuanya seperti dunia yang sudah diciptakan Tuhan, di mana Tuhan membentuk suatu terang, ya, ada suatu terang benda-benda langit, itulah seperti gambaran dunia yang digambarkan manusia. Ketika firman itu ada, maka akan ada terang. Ya. Walaupun ada sisi gelap manusia, tetapi Tuhan menghadirkan suatu benda-benda yang mengeluarkan cahaya, supaya dalam gelapnya malam itu tidak menjadi suatu gelap yang menakutkan, karena ada cahaya yang membuat dia lebih indah. Ya, sebenarnya itu merupakan, kalau kita memahami secara alegori, ya, alegori artinya menginterpretasikannya, ya, apa ya bahasa, menjelaskan kembali, ya, menjelaskan kembali, menggambarkan kembali, tetapi dengan pengertian rohani, dengan artinya mengambil makna apa yang tersimpan, apa yang dimaksud dari penciptaan itu sebenarnya indah, mempunyai maksud yang indah, ya, bahwa dunia itu, ya, ibarat menggambarkan manusia itu kan digambarkan seperti dunia, karena dunia itu diciptakan untuk manusia. Jadi dunia itu sebenarnya dikendalikan oleh manusia, karena otoritas itu sudah dikaruniakan kepada manusia, supaya pertama soal keturunan, ya, beranak cuculah engkau dan penuhilah bumi. Lalu manusia diberi otoritas untuk merawat, untuk memelihara setiap tanaman, makhluk hidup, memberi nama semuanya, ya. Dan itu merupakan komponen-komponen yang ada di dalam dunia itu, dunia dan seisinya, ya. Itu diberikan kuasa otoritas kepada manusia. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, ya udah, manusia seolah-olah menjadi rusak. Bukan seolah-olah menjadi rusak, memang menjadi rusak oleh karena kesalahan manusia. Dalam refleksi kehidupan sehari-hari terbukti kok, ya, terkadang keindahan alam di satu wilayah itu menjadi rusak hanya demi keinginan manusia yang membuat pabrik, sehingga pabrik itu mereka tidak memiliki, mereka mungkin tidak berpikir konsekuensinya, atau mereka seharusnya bisa mereka kelola baik-baik supaya pembuangan limbah itu bagaimana didaur ulang atau dibikin suatu wadah khusus supaya tidak merusak alam. Tetapi ya manusia kalau sudah dia mengikuti hawa nafsu, semakin banyak dia membangun, dia sudah tidak bisa menghandle itu semua lagi, ya. Apalagi hal-hal limbah itu adalah nggak penting, yang penting itu hasil dari limbah itu apa, maksudnya hasil dari pabrik itu apa, yang sebenarnya kan ketika menciptakan sesuatu itu ada sesuatu yang dibuang, gitu, yang jelek itu dibuang menjadi limbah. Nah itu sebenarnya juga gambaran kehidupan manusia. Terkadang untuk kita menjadi suatu barang yang berharga di mata Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan tidak inginkan, dan itu demi pembentukan kita harus ada yang kita buang, dan itu menjadi limbah dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadikan limbah itu sesuatu kita lekatkan kembali dalam diri kita, itu kan sesuatu yang kotor, itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pantas kita lakukan sebagai manusia, ya. Makanya kehidupan manusia yang sudah mengenal kebenaran, namun dia berbalik, dia masih hidup dalam kejahatan, ya dia dikatakan seperti orang fasik. Orang fasik, firman Tuhan mengatakan bahwa arus mereka itu menimbulkan kotoran dan sampah. Jadi hidup mereka itu hidupnya hanya untuk nyampah, ya. Kasarnya seperti itu. Ya, hanya untuk nyampah, karena mereka sudah tidak bisa menghargai kebenaran yang terang firman yang ada dalam diri mereka, sebab mereka masih pertimbangkan dalam ego mereka melawan. Aku tidak bisa mengampuni, aku tidak bisa mengasihi dia, aku tidak bisa memaklumkan dia, aku tidak bisa terima dia.
dia sudah terlalu menyakiti hatiku. Ada seperti itu. Dan bukan ada seperti itu, dan memang sampai saat ini ada. Dan memang saudara, secara manusia mungkin kita bisa berdiskusi, kita bisa memaklumkan ya sudahlah, tidak mengapa. Tapi dalam kalimat ya sudahlah bukan berarti ya udah kita biarkan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, semakin kita dalam menyelam, kita dalam dan semakin dalam menyelam di dalam firman Allah, wah semakin banyak tuntutan kita, saudara. Semakin kita banyak mengetahui firman Tuhan, pasti banyak kali kita mendustai, kita melawan kehendak Tuhan, ya. Kita melakukan hal-hal yang sebenarnya hati kita itu yang berisi firman Tuhan. Ayo kita harus bisa mengampuni. Ayo kita harus bisa memaklumkan dia. Kita harus bisa bersaksi kepada dia. Kita harus tetap mencintai, mengasihi dia. Kita harus membimbing, apalagi membimbing dia, ya. Untuk mengampuni saja susah, apalagi firman Tuhan menginginkan, menuntut kita supaya kamu yang rohani itu dapat memimpin mereka, membimbing mereka kepada kebenaran, tetapi dengan penuh kelemah lembut. Itu sesuatu perkara yang tidak mudah. Secara teori indah, ya, jikalau ada orang seperti itu. Indah sekali. Indah sekali dunia kalau manusia memiliki pengertian dan melakukan hal seperti itu. Wah, sangat indah. Tapi tampaknya indah itu susah, ya. Sulit dilakukan. Butuh keikhlasan, butuh kerelaan, butuh kasih Tuhan. Dan sekali lagi, pengampunan ternyata itu hanya datang daripada kekuatan Tuhan. Karena memang dia sudah melakukan. Tuhan pernah mengatakan di dalam kitab Injil bahwa dunia itu menolak aku. Tapi Tuhan katakan, tapi percaya, aku sudah mengalahkan dunia, ya. Dan aku menang. Coba kita baca itu, ya. Yohanes 16 ayat yang ke Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan. Haleluya. Kita amenkan. Teraniaya itu hal yang biasa. Ya. Hal biasa. Teraniaya di sini bukan, kita jangan selalu berpatokan, waduh kita akan menjadi orang yang menderita, dianiaya oleh orang, menderita sakit, terluka, berdarah-darah. Bukan seperti itu. Tuhan tahu menempatkan setiap hamba-hambanya, anak-anaknya, yang betul-betul siap menerima jawaban. Ya. Tapi kalau dalam hal ini, kalau saudara menjadi orang yang siap, menjadi martir Tuhan, ya, mau militan, puji Tuhan, saudara tidak akan takut aniaya seperti apapun. Dan saudara adalah orang yang terpilih. Saya yakin saudara adalah orang yang terpilih, karena tidak semua orang bisa menerima cawan. Ya. Terkadang lebih banyak orang itu yang hanya sampai mengenal Tuhan dari berkatnya saja. Terbukti ketika Tuhan memberikan suatu perkataan pengajaran bagaimana roti itu digambarkan kepada dia. Dan Tuhan mau bahwa manusia pengikut-pengikutnya ini betul-betul bisa mengikuti dia dengan menggambarkan bahwa apa yang dia alami, penderitaan yang dia alami nanti akan dialami mereka. Makanya Tuhan memberikan gambaran, ya kamu akan makan dagingku dan kamu akan minum darahku, yang sebenarnya berbicara tentang suatu persekutuan, ya. Apa yang dimiliki, apa yang dilayani, apa yang dikerjakan oleh Yesus, itu akan dikerjakan juga oleh mereka. Itu sebenarnya Tuhan sedang menggambarkan hal seperti itu. Memang tidak dijelaskan dalam konteks itu bagaimana itu merupakan hiasan, tapi mereka di situ kita membaca dalam Yohanes 6 bagaimana mereka itu sulit untuk menerima secara logika. Mereka menerima secara perkataan, ya, dari perumpamannya. Ya. Makanya Tuhan pernah mengatakan, ya aku mengajarkan mereka hanya sebatas perumpamaan. Perumpamaan saja mereka sudah menolak, apalagi mau membuka rahasia. Waduh,
Terkadang kehidupan kita seperti itu, perumpamaan saja, hal-hal yang keras ya, yang tertulis saja itu masih kita bimbang, masih kita menolaknya, masih kita takut, masih kita ragu. Lalu kita sosokan mau mencari pengajaran, pengajaran lebih dalam lagi, menuntut sesuatu yang apa yang Tuhan alami, engkau harus alami. Itu yang sebenarnya pengajaran. Itu yang sebenarnya kasih itu ya. Kasih itu seperti itu. Kasih itu bukan karena sesuatu. Engkau mencintai Tuhan bukan karena Tuhan mengasihi. Ya, jangan seperti itu. Kalau engkau memiliki kasih Tuhan, ya engkau hidup di dalamnya. Di dalam kasih itu kalau dikatakan ada kebenaran, ya ada penghiburan, ada kekekalan, ya, tidak ada ketakutan, maka hal-hal yang buruk pun terjadi dalam kehidupan kita. Itu kita makan seperti makan kacang. Itu hal yang biasa, saudara. Hal yang biasa. Ya. Cuma terkadang manusia yang nampak militan seperti itu seringkali jatuhnya malah di hal kemanisan. Nah, kemanisan dunia. Mereka jatuhnya seperti itu. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali. Supaya kita berwaspada dengan segala keinginan yang ada. Hidup kita ini kalau ingin bersekutu dengan Tuhan, ya peliharalah kehidupan yang kudus. Jangan mengikuti ego kita. Kalau kita mau mengalami persekutuan yang kudus, yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus tinggalkan ego kita. Ya. Jangan cuma meninggalkan di saat penyembahan. Tapi yang Tuhan inginkan, praktek hidup kita itu bukan sekedar di penyembahan. Praktek kehidupan kita bagaimana itu terjadi, itu nampak. Ketika ada dalam buah pertobatan, pelayanan, dan buah roh yang berbicara tentang kasih, sukacita, dan sejahtera, itu engkau tampilkan, engkau nampakkan, engkau lakukan itu, dan boleh dialami dan dirasakan manusia. Karena manusia yang kita lakukan itu, manusia menerima buahnya, dan disitulah Tuhan mewakili mereka. Mewakili mereka ini. Ya, Tuhan, makanya Tuhan katakan, ketika engkau mengasihi aku, layanilah mereka. Ya, kasihlah mereka. Karena bagaimana kita merealisasikan kasih kita itu. Kenapa Tuhan katakan kalau engkau mengasihi aku, engkau mengasihi mereka. Ya, karena Tuhan ibarat kata kita melakukan sesuatu yang baik kepada sesama kita. Itu sama seperti wujud Yesus dalam diri manusia. Karena manusia itu diciptakan berupa dan gambar Allah. Yesus yang dalam keadaan kekal itu tidak bisa nampak secara mata rohani. Tapi kenapa manusia itu diberikan mata secara jasmani, secara lahiriah, dan disitulah manusia harus belajar untuk melakukan sesuatu yang nyata. Yang nyata saja kita tidak setia, apalagi yang tidak nyata. Ya. Ada di situ dikatakan di dalam Roma ya. Sebentar ya. Kolose 1 ayat 15 mengatakan begini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Perhatikan garis bawah itu. Kolose 1 ini Paulus sudah memberikan suatu kesimpulan, menggambarkan, menjelaskan bahwa Yesus yang sudah naik ke surga, ya, menjadi suatu gambaran Allah yang tidak kelihatan. Artinya dalam diri Yesus sebagai dalam kemanusiaan mereka, dalam kemanusiaan Yesus Kristus, di situ juga sekaligus Paulus menjelaskan bahwa Yesus ini adalah gambaran Allah yang tidak nampak. Jadi Allah yang sebenarnya dalam kemuliaan Yesus Kristus itu adalah Allah roh adanya, yaitu di dalam saya sudah banyak lupa ya. Allah itu roh adanya. Itu dalam Yohanes ya, Yohanes pasal yang keempat. Lalu yang tidak kelihatan. Ya, sebentar.
Saya sudah lupa. Mungkin dia di 1 Yohanes. Ya. Dia di 1 Yohanes 2. Perintah yang baru. Barang siapa 1 Yohanes 2, di situ kita melihat perintah yang baru. Aku tulis kepada kamu, aku tulis kepada kamu, jangan perlu mengasihi. Ya, sebab barang siapa yang anak-anaknya juga memiliki Bapa, siapa tulis itu. Karena kalian mengasihkan juga kamu benar, harus tahu. Ternyata tidak ada 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3, setiap orang yang berdosa. Anak-anakku yang kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru, bukan sebagai jangan saudara benci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah mau dalam hidup yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Sebentar ya. Yohanes 3:15, tiap orang di saudaranya ada seorang pembunuh manusia. Demikian juga Oke, 1 Yohanes 4, kamu berasal dari Allah, masih yang yaitu bahwa Allah bersama kasih, lalu jika kita saling mengasihi Allah dalam diri kita, demikian kita ketahui bahwa kita berada dalam Allah, dan seterusnya. Belum siapa mengaku bahwa Allah dia, kita telah mengenal Allah dengan kasih. Dalam hal ini kasih yang sempurna di dalam kasih yang kita lakukan. Ya, ini 1 Yohanes 4 mengatakan begini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya, dia mendustai dirinya sendiri dan dia mendustai Tuhan. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, atau yang nampak, yang jelas secara mata lahir ya, yang jelas-jelas real di dalam realitas itu, yang dilihatnya tidak mungkin. Sekali lagi, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang terlihat, ya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena Allah itu adalah roh, saudara, yang hanya bisa dirasakan dalam hati kita, ya, kehadirannya. Dan kemuliaannya itu bisa nampak hanya lewat mata batin. Ya, rahasianya untuk menembus skina glory itu memang ada tahap-tahapnya. Itu rahasia tabernakel. Kenapa bangsa Israel itu untuk mencapai skina glory, kamar masuci itu banyak sekali harus yang mereka bawa korban. Itu menggambarkan ada pengorbanan dalam hidup manusia tabernakel Allah. Butuh ada sesuatu yang dikorbankan, ada sesuatu yang diubahkan, yang selalu dibaharui, yang selalu bersih, yang suci, sampai kita dapat berjumpa oleh skina glory. Rahasianya itu sudah dibukakan. Sebenarnya itu bermula dari Tuhan Yesus mati, ketika dia wafat tergantung di kayu salib. Ketika ada suatu tanda gempa bumi, terbuka robeknya tirai suci itu di bait Allah, itu sebenarnya menggambarkan bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak teruntuk kepada satu bangsa. Kemuliaan Tuhan itu tidak teruntuk saja kepada imam-imam yang melayani. Tapi terbukanya itu bisa nampak bagi semua orang, semua kalangan, tidak mesti imam. Tapi bagaimana Tuhan membukakan pintu rahmatnya, skina glory itu kan pintu tirai itu. Pintu tirai itu yang menghubungkan kamar suci dengan kamar suci. Jadi tidak ada lagi sekat untuk berjumpa dengan Allah. Itu rahasianya seperti itu. Nah, rahasia yang selain daripada itu, yaitu untuk mencapai sana, ya, untuk mencapai kemuliaan Tuhan, supaya semakin terang benderang itu cahaya skina glory kemuliaan Tuhan,
kita harus memerlukan firman dan Roh Kudus, karunia-karunia-Nya, supaya kita lebih terang lagi melihat kemuliaan. Ada penyerahan di dalam hidup. Itu baru kita layak. Nah, makanya tadi dikatakan begini, bahwa bagaimana kalau kita ini yang nampak saja, kita sulit untuk mengasihi. Lalu kita tiba-tiba sebelum kita membereskan semua itu sulit untuk mengasihi, kita masih dalam kebencian. Dan kita membawa bejana yang masih ada kepahitan ini, kita berdoa. Lalu kita minta berkat. Emangnya Tuhan itu buta? Ya. Walaupun memang Tuhan itu tidak seperti manusia ya, yang tiba-tiba nyindir bersuara, kamu datang kepadaku, itu hatimu itu masih ada kotoran. Bejana hatimu itu masih ada akar-akar yang pahit. Tidak layak bagiku engkau datang kepadaku. Bisa aja Tuhan mengatakan seperti itu. Dan memang Tuhan berfirman seperti itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menadakan tangan saja menjadi kekejian bagi Tuhan. Di sini ketika kita mengetahui hal-hal firman Tuhan lebih dalam lagi, saudara pasti akan tahu bagaimana saudara memiliki sikap ketika datang berdoa. Saya percaya kalau saudara memiliki roh Tuhan, memiliki pengetahuan firman Tuhan, saudara akan semakin tahu menjaga sikap. Ya. Saudara itu akan merasakan suatu perbedaan. Pasti ada perubahan di dalam persekutuan saudara dengan Tuhan. Yang dahulu saudara datang, berdoa, saudara tersakiti, saudara benci sama dia. Lalu saudara datang berdoa, Tuhan kau mengerti aku disakiti. Itu saudara lempeng-lempeng aja. Karena masih polos. Dan Tuhan ya bisa memaklumkan. Tuhan bisa memaklumkan itu. Tetapi ketika kita sudah dewasa, Tuhan mungkin hanya melipat tangan. Mungkin Tuhan bisa berbicara, ini hanya ilustrasi. Coba, saya mulai. Kau sudah tahu jalan-jalan. Kau sudah tahu firman Tuhan. Saya mau tahu. Ini Yonatan, hambaku Yonatan ini datang ya dengan pura-pura tidak tahu meminta berkat, dengan pura-pura tidak tahu menyimpan kedengkian, seolah-olah aku tidak tahu isi hatinya. Ya. Apakah dia masih merasa kepura? Apakah dia masih mau berpura-pura menyembunyikan dosanya di hadapanku dan meminta berkat kepadaku? Itu pasti menjadi pemikiran kita dan itu hal yang wajar. Karena semakin kita pintar, semakin kita pandai, semakin kita mendalam, semakin kita memiliki wawasan yang luas tentang firman Tuhan, saudara akan semakin banyak diam. Ya, seperti orang yang pintar, orang yang cerdas. Semakin mereka pintar punya wawasan, mereka semakin banyak diam. Karena mereka tahu bahwa mungkin dalam suatu wawasan dia ada suatu kalimat yang menjadi pelajaran dalam kehidupan mereka. Wah, ternyata mungkin di dalam bacaan mereka, orang yang banyak mulut itu isinya kosong. Sehingga mereka, oh ya betul juga. Mereka dengan bijaksana benar juga sih. Karena teori yang mereka pelajari, ternyata mereka juga sudah alami. Ternyata betul. Saya dulu banyak mulut, tapi ternyata ada orang yang kelihatan diam, tapi cuma bicara sedikit, tapi isinya banyak. Lebih banyak dari saya. Jadi mereka bukan saja memahami, membaca, memahami secara teori, tetapi mereka mengaplikasikannya dan mereka pernah mengalami situasi seperti itu sehingga itu menjadi suatu pelajaran bagi mereka. Untuk mereka, wah, memang lebih baik bicara itu apa adanya. Bicara sesuai konteks, bicara itu sesuai dengan kebenarannya. Itu orang yang pintar. Orang yang pintar itu dia sudah tahu bahaya itu ada di depan sana dan dia tidak mau melangkah ke sana, tapi dia mencari jalan lain. Itu orang yang pintar. Sama seperti kita. Semakin kita diberikan pengertian yang betul, saya percaya. Saudara pun berdoa itu tidak layaknya seperti anak-anak. Ya, yang meminta tanpa membereskan hati. Kita semakin mengerti, semakin kita akan semakin merasa, Tuhan, saya orang berdosa. Saya percaya itu. Suatu anugerah Tuhan yang besar. Mohon maaf ya, ini mungkin lagi enak-enaknya nih, lagi mengalir ya. Saya percaya orang yang rendah hati adalah orang yang dianugerahi Tuhan pengertian yang benar secara spontan ya, ataupun
memang dia sudah ada bekalnya. Tapi hanya orang yang rendah hati itu akan mengalami dalam pikirannya itu firman itu terang benderang gitu. Firman itu betul-betul berbicara. Karena firman Tuhan tidak akan pernah terdengar di suara hati kita, telinga rohani kita. Ya. Firman Tuhan tidak akan kita rasakan dia berbicara ketika ego kita lagi tinggi. Wah, itu seperti kita menutup telinga akan hal-hal yang baik. Coba saudara lagi kesel sama orang. Ego saudara, emosi saudara lagi tinggi. Saudara mau nggak dengerin nasihat? Enggak. Yang ada saudara mau dengerin keluhan saya itu. Dengerin amarah saya. Dengerin rencana-rencana saya ingin membalas dia. Dengerin nih, dengerin. Ya kan? Dan puji Tuhan terkadang roh Tuhan seperti itu. Menerima luka. Roh Tuhan terkadang kita aniaya di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan roh Tuhan menundukkan. Supaya roh Tuhan itu selalu mengalah. Oh, haleluya. Disinilah sebenarnya pengertian kita Tuhan sedang disalibkan kembali. Di dalam diri kita. Di dalam hidup kita. Ya. Coba kalau menghitung-hitung. Wah, berapa kali pengampunan dalam hidup kita secara pribadi. Ya. Ya. Roh Tuhan itu berdarah-darah dalam hati. Oleh karena keegoisan kita. Ya, kita semua. Kami pun sebagai hamba Tuhan terkadang seperti itu, saudara. Ketika kita melawan kehendak Tuhan, saat itulah kita sedang merendahkan roh Tuhan. Kita sedang menutup telinga ketika roh Tuhan itu memberikan nasihat. Sama halnya seperti itu, saudara. Ketika ego kita sudah naik, wah, firman Tuhan itu tidak akan terang benderang. Mati, saudara. Dan kalau bahayanya, kalau itu dibiarkan terus, dia akan mati. Tuhan atau seperti konsep Tuhan akan pindahkan keluar. Ya, roh Tuhan meninggalkan hidup kita. Oh, bayangkan seperti Saul. Saul lebih jahat dan ingin membunuh karena sudah akar pahit yang mengalaminya. Walaupun ada roh Tuhan teraniaya, seperti manusia yang sudah hatinya itu menjadi rusak. Ya, manusia sudah berzina, ya, melakukan perzinahan, ya, di mata Tuhan. Yang bagaimana tragedi malaikat itu mengambil manusia dan manusia memiliki suatu dosa yang besar juga, ya, melakukan hal-hal yang menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan katakan rohku tidak akan lama tinggal di dalam diri manusia. Karena roh Tuhan yang suci itu hancur. Waduh, dihancur-hancurkan. Sama seperti saudara mencintai seseorang. Cinta yang murni, cinta yang bersih. Cinta yang murni mewakili suatu perbuatan. Perbuatan yang tidak mendapatkan intimidasi dari manapun. Tapi intimidasi dari manapun. Tapi perbuatan baik itu betul-betul engkau lakukan untuk menyenangkan seorang saja. Bukan karena intimidasi orang, buat baik sama dia, ini begini, atau dari orang tua, atau dari orang tua kekasih, tidak, tapi murni kau berikan. Dan ketika perhatianmu, cintamu kau berikan, dia malah meremehkan. Dia malah berbuat zina. Artinya berzina secara rohani, dia mulai selingkuh secara hati, dia punya perasaan dengan orang lain. Waduh, betapa hancurnya. Saat itulah engkau tidak akan sesungguhnya engkau hatimu itu yang engkau telasi kepada dia. Hancur lebur, hancur, saudara. Dan saudara pasti harus mengambilnya kembali. Kemurnian lewat tindakan yang murni itu sudah tidak murni. Dibilang palsu tidak, tapi sudah sangat berkurang. Bahkan bisa mati secara cintamu bisa mati. Sama seperti keadaan manusia yang semakin banyak, ya. Tuhan mengingatkan, ingat roh Tuhan itu bekerja memberi nasihat selalu lembut, saudara. Lembut, tidak seperti nafsu yang menggebu-gebu. Kayaknya kalau marah hari itu harus selesaikan perkara hari itu. Tapi dengan cara nafsu, ya, dengan cara amarah, dengan cara jahat. Seperti itu. Tapi manusia yang percaya terkadang ada suatu selingan. Walaupun hanya sepersekian detik, sepersekian menit. Ketika di masa-masa dia lagi berdiam, di situ
Manusia, roh Tuhan biasa bekerja begitu. Makanya kalau kita memiliki emosi, coba sejenak kita kendalikan, sejenak kita diam, kita tenangkan. Di saat tenang itu, di situ Tuhan. Tuhan pasti akan berbicara. Manusia ketika dia lagi emosi, waduh, kalau dia terus biarkan itu membara, ya udah. Tapi coba kita pertama berpikir konsekuensinya kalau terus membara itu, kita jadi orang yang buta melakukan apapun. Mau dia sekalipun perbuatan yang jahat. Tapi coba sejenak kita pakai akal sehat kita. Karena orang yang emosi itu mengikuti kehendak hati yang sudah panas. Pikiran itu tidak berlaku lagi akal yang sehat. Malah dari hati itu memberikan komando akal-akal yang jahat. Ya. Bagaimana saudara menghabisi mereka. Menganiaya orang ini yang sudah menyakiti. Gitu. Tapi coba sejenak saja. Sejenak ya, orang yang bijaksana. Yaitu ada pagar dalam hidup. Kebijaksanaan lewat kecerdasannya itu menjadi pagar. Ya, menjadi penyurut, walaupun kekuatan itu tidak akan berlaku kalau saudara terus membuka pintu kekecewaan, pintu kesedihan, pintu sakit hatimu, pintu pintu keputusasaanmu, pintu amarah. Itu tidak akan berlaku, itu akan mati. Tapi kalau engkau diam sejenak, kau tenang. Saya percaya manusia yang cerdas, manusia yang memiliki pengetahuan, itu dia memutar. Dia akan berpikir, kalau gue melakukan ini, konsekuensinya. Kalau gue melakukan ini, apa risiko? Kalau gue melakukan ini, konsekuensinya seperti apa? Kalau gue maafkan, apakah dia berbuat baik? Kalau dia tidak berbuat baik, apakah aku akan memaafkannya? Nah, itu banyak pertimbangan. Tapi pertimbangan itu membuat kita jadi setidaknya menahan dulu, meredakan. Tidaknya langkah. Lama-kelamaan akan hilang sendiri. Pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat kita akhirnya disitulah muncul. Muncul nasihat firman. Tiba-tiba sudah bagaimana aku maafkan. Tiba-tiba roh Tuhan dengan cepat dan lembut mengingatkan suatu ayat. Berdoalah bagi mereka. Ya. Jangan amarahmu menguasai. Ya. Kendalikanlah hidupmu. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Artinya ayat itu memberikan kita pengertian. Kita harus menguasai diri. Supaya kita tenang dan kita mau bersekutu dengan Tuhan. Supaya Tuhan mendamaikan. Nah, itu kan suatu perkara yang luar biasa indah. Tapi kalau nafsu, waduh, nafsu itu sudah tiada terbendung. Biarpun dosa itu akan merajam kehidupan saudara, menghancurkan kehidupan saudara di hari depan. Saudara terjang, saudara terjang kalau sudah nafsu. Saudara ambil, walaupun konsekuensinya binasa, saudara ambil. Karena dijual, saudara beli. Wah, iblis menjual itu. Ayo, ini barang-barang yang bagus, yang murah, yang mudah didapat, yang mudah dilakukan, tapi enak. So, iblis menjual hal-hal seperti itu, mempromosikan hal-hal yang memuaskan secara daging. Saudara sambut dengan nafsu. Saudara beli. Tapi kalau perkara rohani, Tuhan bukan menjual. Tapi Tuhan berikan itu. Tapi kadang hal yang gratis pun yang Tuhan berikan, kita manfaatkan untuk hal-hal yang jahat. Bahkan kita tidak jarang menolak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu mengajarkan kami agar menjadi pribadi-pribadi yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam pembahasan mengenai rohani yang tertidur, Tuhan, kami banyak mempelajari maksud-maksud firman Allah, agar kami boleh menguasai diri kami dari segala keinginan-keinginan dunia yang ada, Tuhan, agar kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Kami memiliki kekuatan yang bisa kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Terlebih dapat memuliakan nama-Mu dalam hidup kami lewat perbuatan kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam pengajaran ini
Kiranya Engkau yang sempurnakan Tuhan. Biarlah hati kami selalu haus dan lapar akan firman-Mu. Karena dengan demikian kami adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab Engkau akan memberikan kepuasan. Engkau akan mengenyangkan kami Tuhan. Dengan perkara-perkara rohani yang akan memperkaya hati kami dengan kebijaksanaan. Sehingga hidup kami boleh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesusku, Engkau adalah firman yang hidup pelita, yang menerangi jalan kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu setia untuk memelihara jiwa kami dan menuntun setiap langkah kami di dalam menjalani kebenaran. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas acara pendalaman Alkitab yang boleh berjalan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, tampaknya pembahasan menarik. Jadi hanya sampai di poin 3. Kita akan lanjutkan pada esok pagi. Ya. Hari yang ketiga dalam pembahasan Sirah Sulaiman 3 ayat yang pertama. Puji Tuhan. Salam sehat semuanya. Dan tetap setia melakukan benar. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.